belakang karena ada Morph yang bakal join lagi. Oh my god, masih ada Sarah yang memantau dari bagian depan. Belum ada kesadaran, Roses masih fokus ke bagian depan. Granat kembali dilakukan, dikirimkan lagi. Ada getaran juga yang mengambil SP dari anak-anak Murni. Murni yang sedari awal menerima tekanan, tapi mereka masih bertahan. Dan kembali granat kedua dari Roses akhirnya berhasil menumbangkan. Tapi mereka belum berani untuk push ke arah bagian depan, Sunsquid. Karena Void sisa 2 pemain saja Reski Boga. Dan hati-hati Cinonik karena area sebelah kanan defensif dari Void juga harus diwaspadai. Ada pemain lain yang datang, itu adalah pemain-pemain dari Morph. Mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah badan dari Cinonik. Sudah masuk 2 peluru tadi bahkan kalau kita lihat. Low HP dari Cinonik harus segera melakukan healing juga. Dari tempat yang berbeda kita melihat pemain Void yang lain, Roses. Hanya 2 pemain saja tektok antara Roses dan juga Cinonik, tapi mampu untuk melawan banyaknya tim yang berada di tempat ini. Iya betul sekali, dan nampaknya terlihat Murni sudah mulai kembali sabar, tenang. Tidak terlalu mau agresif lagi atau menahan pergerakan dari Void. Karena ini sebentar lagi mereka bakal sadar bukit ini akan sangat ramai sekali. Apalagi kita lihat di bagian minimapnya. Sudah terlihat ada Dewa United yang datang lagi dari bagian bawah. Dan otomatis mereka harus mengalihkan lagi fokus mereka ke setiap titik yang ada. CXHR juga datang lagi. Laku sekali Bukit Sengketa dan belum tahu siapakah yang menang atas perebutan tanah ini. Ya, kita belum mengetahui siapa yang menjadi pemenangnya karena tadi Void sempat jadi pemenang atas tim yang datang terlebih dahulu. Datang pertama, pemain-pemain dari MSC dipulangkan oleh Void. Tapi Voidnya juga saat ini bonyok karena tinggal 2. Murni yang menguasai area dengan cukup luas. Bisa dibilang untuk sementara waktu Bukit ini dikuasai oleh pemain-pemain Murni. Tapi tinggal menunggu waktu karena Dewa United menjadi penantang selanjutnya. Clayton diberi kepercayaan untuk kembali bermain. Tapi Kyle sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih terus dipantau saja tembakan. Mulai diinisiasikan oleh seorang Bia dari Murni. Iya betul sekali, Bia berhasil melihat satu player real. Real ini pemain penting juga dari DU, apalagi kalau tepingan mininya. Itu seperti auto juga, tapi datangnya Unvoid Macha dengan low SP dari luar zona. Awas Brody, oh bukan Brody ya. Brady ya, yang mereka sejauh ini masih lolos juga. DU belum terlalu memaksakan press ke area Unfaida, masih membiarkan mereka mendapatkan bagian space di bagian lower ground juga. Dan mereka juga masih terfokuskan dari area Murni saat ini. Jadi mereka belum bisa berani keluar dari kunciannya Murni. Mereka bisa bertahan saja di balik area pohon. Ya mungkin kata yang Reski Boga cari adalah Besti. Awas Besti, itu lebih cepat, lebih tepat nampaknya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Karena pemain-pemain dari Unfaida satu persatu berhasil ditumbangkan oleh lawan-lawannya. Bukit ini, bukit yang sedari awal kita bahas ternyata menjadi area ending dari circle dan menuju ke area bawah, menuju ke arah pemain-pemain dari Onyx X yang datang terlambat. Onyx full senyum di circle ke 5 menit ke 19. 12 tim tersisa, 41 player saja masih aktif. Mereka harus memikirkan juga. Murni sebenarnya mereka masih bisa menahan untuk beberapa waktu lagi. Dan mereka turun juga. Harus ini saatnya mereka memainkan waktu yang cukup mantap. Karena kalau mereka terlalu lama bertahan di bagian atas juga takutnya bahwa mereka sudah bakal diisi. CXHL juga mulai bergerak dari bagian kanan bawah. Bakal mencoba membungkus. Tapi ini kalau sampai mereka menumbangkan Murni juga otomatis mereka akan ada korban juga yang didapatkan. Itu yang sedang terjadi. Hati-hati Clayton dari belakang. Tembakan demi tembakan menuju ke arah dirinya. Anyi juga didapatkan oleh Kia dari Grims. Fight terjadi di berbagai sisi dari bukit ini. Dan menuju ke tempat yang berbeda. Bigetron Ace nampaknya masih bertahan di dalam compound mereka. Ada pemain-pemain Grims yang coba untuk mendobrak. Semuanya punya PR yang sama di tempat ini. Semuanya harus segera bergerak dan Grims yang memilih untuk bergerak pertama. Ada Jesse juga yang sudah dikirim dari pemain-pemain Bigetron Ace untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Grims. Ya betul sekali, dan ini dia Grims juga sudah mulai berusaha, tapi di mana kita melihat anak-anak dari Simba sedang tersungkur beberapa player bahkan langsung dibunuh oleh Blue Zone. Ada 1 atau 2 saja yang masih lolos dengan kendaraan mereka, tapi belum bisa kenyamanan dimiliki oleh mereka karena mereka bakal disambut juga dari bagian high ground-nya. BTR juga sudah bakal datang lagi dan terpantau dari scope pantauan dari seorang Nice. Belum bisa spray down melanjutkan lagi karena dari Bigetron masih terhalang oleh beberapa daun dari pohon-pohon yang ada. PK sudah mulai melakukan tembakan demi tembakan. Cecil kembali menyambut lawan-lawannya yang datang. Ini yang tadi kita bahas. Onyx X datang terlambat menuju tempat pertempuran dan semuanya sudah rata dipulangkan oleh pemain-pemain Onyx di tempat tersebut. Ini dia, dan dari bagian kiri juga pantauan Murni. Minimapnya sangat padat. Mereka harus menghadapi Capital Nine. Masih terlebih dahulu memainkan asap. Ada satu player juga yang masih melakukan proning. Ada jarak tapi dipercayakan ada seorang Nice. Tabrak lebih dekat lagi mengambil bagian batu. Pron masih aman.
belum ada granat atau utility yang dimainkan, tapi titik posisi dari Naya sudah diketahui, tinggal menunggu saja. Akankah granat dimainkan dari Capital Line atau tidak? Kenia bakal memantau, betul sekali, sudah ada granat yang meledak tapi belum pas pada titiknya. Ya, Kenia didapatkan juga oleh pemain-pemain murni. Tiffany tadi yang mendapatkan knockdown menuju ke arah Kenia, membuka fight antara Murni dan juga Capital Nine. Bahkan saat ini Murni memiliki beberapa waktu untuk mereka bisa bergerak. Void satu pemainnya juga sedang diinisiasikan oleh Jui dari belakang batu ini. Tapi bergerak juga Tiffany mencoba untuk mencari di manakah sebenarnya posisi pasti dari pemain Void tersebut. Sinonic dipulangkan membuat Void rata. Nice try buat Void. Sinonic sudah benar-benar berupaya keras dengan sangat sulit sekali, harus puas di posisi ke-8 untuk Void. Morph Cola juga dipatahkan, dijatuhkan dengan Blue Zone. Pinky terjatuh dengan granat yang dibuka dari Bigetron JC. Tapi JC juga kembali terjatuh oleh seorang Onyx Mickey. Saat ini juga Onyx sudah mulai join, memantau dan mereka mengunci area circle yang dimana padat entry-nya musuh. Ya, sangat padat untuk area ini, sulit untuk bertahan pemain-pemain dari Bigetron Ace. Beruntung mereka masih memiliki kendaraan yang saat ini sudah dijadikan sebuah obstacle karena sudah meledak. Proning juga dilakukan oleh Bebila. Tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain Morph, membuat satu tumbang, mencoba untuk mencari yang kedua. Berhasilkah Bebila dengan Proning shootnya menuju tempat yang sama, menuju titik yang sama. Sudah datang Mute, saudara kembarnya, untuk membantu Bebila mendapatkan knockdown menuju ke arah pemain-pemain dari Morph. Ada tembakan juga, hati-hati Mute dari sebelah kiri. Tapi di depan Mute ada satu pemain Morph yang mana membuat Mute tidak berdaya. Ada gangguan yang datang dari tempat yang berbeda. Onyx harusnya yang melakukan tembakan menuju ke arah defensif dari Bigetron. Berbahaya posisi yang dimiliki, bahkan Jesse terjatuh lagi. Bigetron belum bisa memaksimalkan ancaman besar. Onyx sudah mengetahui ternyata fight yang pecah di depan mereka adalah Bigetron, di mana rival juga buas, di mana ada drama yang dilakukan juga. Onyx akankah memakan dua tim besar di bagian depan, tapi masih ada lower ground yang bisa mengcover badan dari dua player Bigetron, sehingga masih ada waktu juga melakukan revive. Tapi Morph juga di bagian belakang Asia memilih rotasi dengan 1-2 bagi. Sudah kembali dilakukan. Putus di tangan dari seorang Mickey. 9 poin elimination sudah dimiliki dari Onyx, bahkan masih full squad Sanskui. Inilah yang tadi sempat kita bahas di awal, Reski Boga. Onyx di hari yang kemarin sangat ganas, sangat menggila. Tapi di hari ini kemanakah Onyx pergi? Mereka akhirnya menunjukkan keganasan tersebut kembali di match yang keempat. Sangat baik. Apa yang mereka lakukan memang benar. Mereka ketiban zona, memang benar mereka mendapatkan area yang sangat nyaman. Shotpe ditumbangkan oleh Tanara. Harus berhati-hati karena Mickey juga tumbang di tempat tersebut. Scarlet harus bisa membantu rekan-rekannya untuk bisa membawa Onyx kembali menguasai area zona. Karena Jesse sudah mulai datang. Remaja tanggung yang dimiliki oleh Bigetron Ace menuju ke arah defensif dari Onyx, membuat Onyx harus waspada. Karena tidak hanya Jesse yang datang, ada pemain-pemain lain yang datang, itu adalah dari GPX. Iya, dan kita melihat saat ini juga 4 tim tersisa ini belum ada potensi atau peluang besar yang bisa dimiliki dari Onyx. Karena saat ini juga kita melihat lagi Jesse mematahkan beberapa player lagi pertahanan dari Onyx. Mereka tidak aware ke bagian kanan, masih ada satu player, 2 bahkan dari Bigetron. Tapi Devil Dasta terselamatkan, mati oleh Blue Zone. Merungkuk tadinya, terknock out. Dan saat ini juga Jesse memainkan utility ke bagian depan, berupaya mendapatkan lagi tambahan korban. Tapi saat ini juga terus lontarkan molotovnya, dan dia harus fokus ke bagian kanan. Connect lagi ke Shotpe. Jesse mengocar ngacir fokus pertahanan dari Onyx. Sulit sekali untuk bertahan di tempat tersebut nampaknya. Shotpe bersama dengan Cecil. Upaya revive yang akan dilakukan diporak-porandakan oleh seorang remaja tanggung bernama Jesse datang menuju ke arah defensif kuat yang dimiliki oleh Onyx. Defensif kuat tersebut sedikit demi sedikit akhirnya terkikis juga oleh lawan-lawannya. Karena tidak hanya satu yang dilawan oleh Onyx, ada 3 sekaligus yang saat ini akan coba datang. Tanara dari Unfaedah, GPX dengan 3 pemainnya, dan juga Jesse yang datang dari area sebelah kiri. Ya, betul sekali, 3-2-1-1 saat ini kita melihat juga GPX lebih memilih untuk mengambil area rumah terlebih dahulu. Mengclear area yang diisi oleh seorang Scarlet yang dimana sudah mulai mundur dengan banyak asap yang sudah dibuka. Tanara belum terlihat, masih menyatu dengan alam. Saya adalah rumput, dan saat ini juga dia bakal menyimak saja fight yang ada. Ada satu buah drop di bagian kanan, itu belum tahu sudah diambil atau tidak. Yang pastinya mereka tetap harus fokus ke bagian depan. Jesse bisa mematahkan satu persatu pertahanan dari Onyx maupun dari GPX. Harus hati-hati tapi Jesse, karena dia sadar dia adalah last woman standing. Dia menjadi pemain terakhir, nggak boleh gegabah, nggak boleh sampai ketahuan posisi pasti dia ada di mana. Karena pemain-pemain Onyx bisa saja sewaktu-waktu melemparkan granat demi granat menuju ke arah area permainan dari seorang Jesse. Kita juga melihat Asya yang saat ini masih menjadi kunci permainan dari GPX, terus diberikan menit bermain, terus diberikan kepercayaan.
Menarik kalau kita lihat pola defensif yang ditunjukkan oleh Onyx karena mereka memilih untuk melakukan split. Tidak ngumpul di satu tempat tapi split dua tempat yang berbeda. Tanara mendapatkan satu knockdown menuju ke arah GPX. Fight dibuka oleh pemuda yang satu ini atau pemuda yang satu ini maksud saya. Tapi tembakan dari Scarlet terlalu sakit membuat Tanara pun pulang menuju ke arah lobby. Nice try untuk seorang Tanara. 3 tim tersisa dan akhirnya Bigetron bisa masuk dalam top 3. Membawa Bigetron sudah mulai melihat keganasan mereka. Ini dia Bigetron yang ditunggu-tunggu di hari pertama dan kedua. Walaupun belum tahu Jesse bisa mendapatkan hasil yang baik WWCD atau tidak, setidaknya mereka sudah sangat berjuang perubahan besar yang dimiliki di hari terakhir, minggu terakhir juga kita. Dan Zota kembali mencoba mainkan granat. Onyx terlebih dahulu yang kita melihat mereka akan menerima beberapa tembakan dari GPX saat ini. Ya, ini tinggal menunggu waktu. Nampaknya yang coba aktif untuk melakukan pergerakan adalah GPX. Dua tim yang lain, Onyx dan juga Bigetron, hanya menunggu GPX yang aktif untuk membuat sebuah celah di pertahanan dua tim tersebut. Kemanakah GPX akan meluncur atau akan pergi melakukan tembakan, tinggal kita lihat kemana mereka akan melakukan pergerakan dari area rotasinya juga. Apakah muter menuju ke rumah biru atau justru menuju ke arah lahan yang ada di sebelah kanan dari Zota. Ini menentukan siapa yang akan pulang duluan. Karena kalau sampai menuju ke arah kiri dari Zota, mungkin Jesse akan ketahuan duluan. Ya betul sekali, dan ini dia sudah terlihat satu player Scarlet tertangkap. Onyx yang dari awal mendapatkan posisi yang enak sudah mulai didobrak satu persatu oleh GPX. Dipatahkan dengan kapak mereka yang tajam di alam yang sangat subur saat ini. Misalkan satu player saja masih aktif. Akankah GPX bakal melebar lagi ke bagian kanan atau kiri? Dan ini kekuatan dari GPX, keuntungan juga yang masih dimiliki oleh mereka 3 player aktif. Kalau mereka bergerak beriringan juga mereka bisa mendapatkan hasil yang emas wangi di game kita keempat ini. Ya, Cecil bersiap dengan sebuah M4. Granat kali ini ada di tangan kanannya. Terus saja dia memantau TPP yang sedang dilakukan oleh Cecil. Perlahan namun pasti GPX mulai mengetahui di mana lawan-lawannya. Screening yang mereka lakukan cukup baik. Bahkan saat ini juga membangun sebuah molotov terlebih dahulu. Maksud saya sebuah smoke terlebih dahulu untuk membuat mereka bisa maju. Perlahan namun pasti sedikit demi sedikit ini adalah circle yang ke-8. Sesaat lagi Blue Zone akan menutup sempurna dan membuat circle yang ke-9 itu adalah circle yang terakhir. Iya, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita bakal melihat hasil dari ketiga tim ini yang akan mengakhiri fight kita di Erangel yang kedua. Jesse masih cukup tenang, belum ada fokus yang lebih besar ke bagian dia. Bahkan Jesse mencoba membuka badan, spray round kembali dibuka. Tapi Gempi juga menerima beberapa ledakan granat yang harus mengencel. Tapi malah Gempi terkena hit tembakan dari bagian asap. Low SP, masih bisa kembali menggunakan first aid dengan begitu cepat. Masih ada backup juga dari teman-temannya, Jesse masih menyimak dari bagian atas. Tapi bakal dijaga juga dari seorang Asha. Terus dipantau, terus dijaga. Untuk saat ini Jesse juga bergerak dia. Tapi Jesse pasti akan ketahuan saat lagi. Bahkan sudah terlihat Jesse melakukan prodi dan Jesse yang berhasil mendapatkan knockdown pertama menuju ke arah pemain-pemain GPX. Dia tidak sadar ada Cecil di sebelah kiri. Membuat Jesse pulang. Tapi Cecil saat ini masuk ke top 2 bersama dengan 2 pemain GPX yang masih bisa nembak. BTR lagi dan lagi patah di tangan Onyx. 2 tim tersisa 2 melawan 1. Gempi bersama Zota sudah mengetahui posisi dari Cecil. Circle ke-9 Sanskui menit ke-29. Kokang dikirimkan. Ade! Salah! Belum. Tak lapas-lapas ya Cecil terus menjaga dia. Berada di area sudut, sudah mulai masuk satu pemain dari GPX. Tapi kalau kita lihat reload terlebih dahulu Cecil. Kemanakah dia akan pergi? Sudah ketahuan, sulit untuk Cecil ke kanan atau ke kiri. Masih berada di area tersebut antara Onyx atau GPX yang akan mendapatkan Winner chicken dinner. Tapi Blue Zone sudah ikut campur dari fight yang terjadi. Cecil keluar menembakkan, satu didapatkan. Mencoba pencarian, Cecil melakukan kelas. Kita melihat sangat luar biasa sekali. Makal Gultik ketusuk jarum. Cakep! Onyx full senyum. Oh my god! Oh my god! Cecil mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Dia keluar dari compound yang udah terselimuti Blue Zone. Dia kena Blue Zone dulu tadi.